الحمد لله الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan khatib pun mengingatkan kepada jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan azab murka Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap Jumat dimanapun khatib berada, setiap sebelum menyampaikan materi, khatib akan berwasiat, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan agama terbesar di dunia, apalagi di Indonesia merupakan agama Islam yang paling terbesar. Sejarah menuliskan dengan tinta emas, Islam pernah memerintah lama dunia ini. Islam pernah berkuasa, banyak sekali tempat kekuasaan Islam. Peradaban itu tertulis di sejarah-sejarah Islam. Tapi mirisnya, sekarang kita agama yang besar dengan masjid tempat ibadah terbanyak di dunia terkucilkan di negeri kita sendiri. Banyak sekali yang tidak peduli dengan agama ini. Banyak sekali yang tidak memprioritaskan agama Islam. Jadi, marilah kita sama-sama mengulangi kembali masa-masa kejayaan Islam. Islam akan ditakuti. Islam akan disegani. Islam akan menjadi agama yang paling disegani di dunia kalau Islam mempunyai 4 karakter. Apa 4 karakter itu? Yang pertama, Islam akan berkembang. Islam akan maju. Islam akan menjadi agama yang paling besar dan paling ditakuti di dunia ini. Al-Imamul Adil. Ketika pemimpinnya adil. Tak bisa dipungkiri jemaah sekalian. Pengaruh pemimpin itu sangat luar biasa. Maka salah satu faktor penyebab Islam itu hancur dan berkembang adalah faktor pemimpinnya. Maka kalau pemimpin itu baik, pemimpin itu adil, pemimpin itu bertanggung jawab, pemimpin itu tidak memprioritaskan keluarga dan perutnya sendiri, tapi yang diprioritaskan adalah umat dan agama, maka Islam akan menjadi agama yang disegani oleh dunia. Yang merasa diamanahi oleh umat dan negara. Yang presiden ditugasi amanah untuk memimpin negara. Yang gubernur diamanahi untuk memimpin provinsi.
Yang bupati diamanahi untuk memimpin kabupaten. Yang camat diamanahi untuk memimpin kecamatan. Yang desa diamanahi untuk memimpin desa, kepala kades. Bahkan RT diamanahi untuk memimpin tetangga-tetangganya. Yang paling kecil, kita sebagai suami adalah penanggung jawab pemimpin di rumah tangga kita. Yang lebih kecil lagi, kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kau itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang baik akan menjadikan umat dan agama ini menjadi bersinar kembali. Maka tak bisa dipungkiri jemaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa faktor pemimpin inilah salah satu membuat kejayaan Islam kembali bersinar. Maka kita doakan, semoga yang memimpin negara kita, negara yang dimerdekakan oleh para ulama, negara yang dimerdekakan oleh para syuhada, menjadi agama yang paling dicintai oleh masyarakatnya, agama yang paling disegani di negara kita ini. Dan pemimpinnya semoga menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Pemimpin yang tidak memprioritaskan, mementingkan dirinya pribadi, tapi pemimpin yang memprioritaskan, yang mementingkan hak umat dan rakyat. Yang kedua, kalau Islam mau berkembang, kalau Islam mau maju, yang kedua adalah syabun nasa'a fi ibadatillah. Anak mudanya senantiasa dekat kepada Allah, tak pernah jauh dari masjid. Maka anak-anak muda ini harus ditanamkan rasa cinta kepada Allah. Anak-anak muda ini harus ditanamkan rasa cinta kepada ulama, kepada masjid. Supaya apa? Supaya mereka mudah dalam ibadah, mudah dalam mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah generasi muda ini hancur, maka negara kita akan ikut hancur juga. Kenapa? Karena generasi muda lah yang akan meneruskan perjuangan orang-orang tua. Orang yang tua akan mati. Kita yang tua-tua, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun mati. Yang meneruskan adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maka tanamkan dalam diri mereka itu rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada masjid, cinta kepada Al-Quran, dan cinta kepada agama Islam ini. Kalau pemimpinnya baik dan generasinya pun baik, maka Islam akan bersinar kembali. Islam akan menjadi agama yang bersinar. Islam akan menjadi agama yang disegani dan berkembang di dunia ini. Maka haruslah hati-hati pemuda-pemudi zaman sekarang. Pemuda-pemudi zaman sekarang banyak diambil oleh tongkrongan, oleh kafe, oleh game, oleh HP, oleh laptop. Tapi mereka tak terbesit di hatinya untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Perintah orang tua dibantah, hanya mementingkan perintah di HP, handphone. Inilah mirisnya generasi muda kita. Maka tanamkan pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Jangan besarkan dunia di hatinya. Jangan buat dia terlena dengan dunia. Kalau dia menyimpang di dunia, maka ingatkan kembali bahwa dia adalah hamba Allah yang tugasnya hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau mau Islam ini bersinar kembali, kalau mau Islam ini berkembang, maju, adalah al-iqtisadul ladzi tarakka. Ekonominya maju. Tak bisa dipungkiri jemaah sekalian, salah satu penyebab Islam menjadi agama terbesar sampai saat ini adalah perjuangan para pendahulu kita memakmurkan ekonomi umat. Bagaimana cara mengatur ekonomi umat? Salah satunya adalah melalui sistem masjid. Maka kalau ada pembangunan masjid, ikut berkontribusi. Siapa yang dititipi oleh Allah harta benda yang Masya Allah banyak kayanya, ikut kontribusi, sumbangkan.
Apa yang bisa kita sumbangkan pada rumah Allah ini? Kalaulah ekonomi ini dikelola oleh masjid dengan benar, maka seperti yang terjadi di Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau mampu menggerakkan ekonomi umat Islam, mampu menjadikan Islam menjadi agama yang terkenal, menjadi agama yang bersinar dari ujung barat sampai ujung timur, karena beliau memakmurkan ekonomi umat dari apa? Dari sektor masjid. Maka salah satu tanda orang-orang beriman, orang yang ingin Islam itu menjadi agama yang baik, agama yang berkembang, agama yang maju, mereka tak segan-segan untuk membantu rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta banyak, yang punya materi banyak, infakkan, sedekahkan kepada masjid. Supaya apa? Supaya kita punya hujjah, supaya kita punya pembelaan di hadapan Allah, supaya kita punya cerita pembela di hadapan Allah. In tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kita tolong agama Allah, kita tolong masjid ini, kita tolong pembangunannya. Jangan khawatir jemaah sekalian, Allah akan balas kita semua. Allah akan tolong kita semua. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita kalau kita mau peduli dengan agama Allah, kalau kita mau peduli dengan rumah Allah, kalau kita mau peduli dengan saudara-saudari Islam yang membutuhkan. Maka lihatlah sekeliling kita ini, masjid yang kita cinta ini, masjid yang penuh rahmat ini. Memang secara zahir masjid ini tidak betul, masjid ini masih belum layak, masih perlu pengorbanan kita untuk menjadi masjid yang betul-betul enak, enak dipandang, enak ditempati. Maka masjid yang kita cintai ini perlu bantuan kita, perlu kasih sayang kita. Tunjukkan kalau kita adalah agama yang menjadi agama terbesar, dan kita menjadi umat yang terbaik. Ketika apa umat yang terbaik? Umat yang membantu agamanya. Semoga saja umat Islam di negara kita peduli semuanya dengan masjid-masjid Allah, peduli semuanya dengan rumah-rumah Allah. Kalaulah sudah banyak Islam tersebar di mana-mana, maka salah satu tanda bahwa Islam akan bersinar kembali bisa kita wujudkan kembali. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk memajukan Islam, mengembangkan Islam, menjadikan Islam bersinar kembali adalah bersatu, persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara, kata Allah. Orang beriman itu bersaudara, akidahnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya Al-Qur'an, kiblatnya Ka'bah. Dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia beriman kepada para malaikat. Dia tak mempermasalahkan dari organisasi mana. Dia tak mempermasalahkan dari aliran apa, selagi aliran itu benar sesuai dengan konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Islam wajib bersatu. Kalaulah kita terpecah belah, kalaulah kita saling mencaci maki, saling bid'ah membid'ahkan, saling menyalahkan, saling memponis masuk neraka, kapan kita mau bersatu? Kapan kita menjadi agama yang betul? Kapan kita menjadi agama yang bersinar? Maka saya mengutip perkataan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, nata'awun bima tafaqna wa na'tadzir bima ikhtalafna. Kita bekerja sama, bergotong royong pada hal-hal yang kita sepakati, dan kita berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan di antara kita. Maka ketika pemimpin sudah adil, alhamdulillah. Ketika para pemuda-pemudi sudah dekat dengan Allah, alhamdulillah. Ekonomi umat, ekonomi masjid maju, berkembang, alhamdulillah. Yang terakhir, ayo kita bersatu. Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kita kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita umat Islam sekarang dan yang akan datang menjadi umat Islam
yang bersatu padu untuk membasmi para penista-penista agama, untuk menakut-nakuti para penghina-penghina agama, penghina-penghina Allah. Kalau kita bersatu, orang yang ingin memfitnah Allah, memfitnah Rasulullah, mereka akan segan, mereka akan takut. Kenapa? Karena kalau umat Islam sudah bergerak, mereka akan ketar-ketir. Itulah cara kita untuk membangkitkan Islam kembali. Semoga saja apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi khatib pribadi, dan semoga saja bermanfaat bagi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.